Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Fathumma alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون إخوان الإيمان والإسلام معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مغرب رحمكم الله جميعا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وعلي العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله. Jemaah maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya nikmat yang tak terputus, kesempatan dan kesehatan yang pada saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita hadir di tempat yang mulia ini menjalankan ibadah-ibadah fardu dan sunnah. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, nabi yang karenanya Islam dengan seluruh syariatnya melekat di tubuh kita, nabi yang dengannya iman bersemayam di dalam hati kita. Hadirin jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada panitia syukran katsira yang telah memberi saya waktu sedikit untuk berbagi dan saling mengingatkan kepada sesama hamba Allah. Hadirin yang mulia, tajuk atau judul kita dalam kajian ini insyaallah kita akan coba-coba menceritakan dua amalan, dua keadaan dan dua hal, yaitu iman dan ihtisan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu sebanyak 89 kali. Dengan awal ya ayyuhalladzina amanu dengan sambungan ayat yang berbeda-beda makna dan tujuan. Diambil contoh, kemarin Ramadan Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hari ini Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Ada lagi panggilan lain ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ada lagi panggilan lain ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. 89 kali hadirin yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah memanggil kita, tidak bosan-bosan. Tetapi untuk masuk dalam kategori orang-orang yang dipanggil oleh Allah ini bukan sesuatu hal yang mudah menjadi orang yang beriman. Karena kadang Allah memanggil umum ya ayyuhan nas. Ketika Allah memanggil ya ayyuhan nas semua masuk. Semua masuk. Tapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina terkhusus hanya orang-orang yang beriman hadir yang dimuliakan Allah. Iman punya syarat. Iman punya hal yang harus diyakini dengan hati. Suatu ketika seorang lelaki memutus syaf Rasulullah ketika Rasulullah memberikan bimbingan kepada para sahabat dan umatnya. Lelaki itu menerobos saf sahabat Rasulullah
dan duduk di hadapan Rasulullah yang dikatakan bahwa lutut keduanya hampir bersentuhan, saking dekatnya hampir bersentuhan. Lalu laki-laki ini bertanya kepada, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah berkata pada waktu itu bahwa sungguh orang yang ditanya ini tidaklah lebih pintar daripada yang bertanya. Tambah lagi, kembali dia bertanya, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menjawabnya, man qala asyhadu an la ilaha illallah, aqimus shalah wa atuz zakah wa shauma ramadana, dan yang terakhir adalah mengunjungi Baitullah. Berarti ketika kita ingin masuk Islam, yang ini tadi syaratnya. Sementara iman satu tingkat di atas daripada Islam. Karena tidak semua orang Islam itu beriman, tapi insya Allah semua orang beriman kepada Allah itu Islam. Mengganggu lelaki tadi, mengganggu dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Dengan kalimat yang sama, bahwa yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Diulang lagi pertanyaannya, jelaskan kepadaku iman. Maka berkata Rasulullah, tu'minuna billah wa malaika wa kutubihi wa rusulihi wa qadarihi wa yaumal akhirah. Kalau Islam tadi 5 syarat, iman 6 syarat. Mengangguklah laki-laki itu. Namun masih ada lagi satu pertanyaan yang keluar. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Ini inti daripada ibadah. Dengan kalimat yang sama, Rasul tetap mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih pintar daripada yang bertanya. Ditanya lagi, akhirnya Rasul menjelaskan bahwa sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Tapi yakin kamu tidak akan mampu melihatnya dengan mata kasat kamu ini. Maka yakinkan dirimu bahwa apapun keadaanmu, pasti Allah melihatmu. Itu adalah ihsan. Lalu apa hubungannya dengan ihtisab? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Islam, iman dan ihsan itu merupakan satu wadah yang di dalamnya syariatnya itu merupakan menu-menu kebutuhan manusia, maka ihtisab adalah penutupnya. Ihtisab adalah penutupnya. Ya. Di dalam Al-Quran secara spesifik itu tidak ada yang membicarakan tentang ihtisab. Tidak ada satu kalimat Al-Quran yang mengatakan ihtisab, tetapi kandungan ayat-ayat yang berkandung ihtisab itu sangat luar biasa. Tetapi di hadis-hadis ada. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala semata-mata kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah kita sudah melewatinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Mana ayat-ayat yang mengandung hikmah ihtisab? Nah, kita coba buka di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, maka tidaklah diperintahkan kepada mereka illa kecuali liya'budullah, supaya menyembah kepada Allah. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Mukhlishina lahud-din hunafa, inilah ihtisab. Ikhlas semata-mata karena Allah.
Inilah ihtisabnya. Berarti ihtisab itu adalah niat-niat ketika kita akan melaksanakan satu kegiatan ibadah. Maka beberapa hadis menjelaskan innamal a'malu binniyat. Segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan, inti yang dihitung oleh Allah adalah niat. An-niyatu amalul qalbi, sementara niat itu sendiri adalah pekerjaan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kembali lagi apalagi contoh-contoh ihtisab. Ya. Contoh yang besar pada hari ini, saat ini di belahan bumi Allah yang lain, di tempat jauh di sana, saudara kita, anak daripada saudara laki-laki kita, anak daripada saudara perempuan kita yang dipersaudarakan oleh Allah karena iman, innamal mu'minuna ikhwah, pada hari ini menjerit kesakitan, pada hari ini menangis kesedihan. Ayah mereka telah tiada, rumah mereka telah hancur, makanan mereka tidak teratur, keselamatan mereka terancam. Entah apakah mereka masih bisa menatap munculnya matahari pagi ketika mereka terbangun. Maka sesama umat Islam di Indonesia kita merasa terpanggil. Ya. Maka kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Ketika kita meninggalkan pintu rumah kita menuju ke sana di tempat itu, niatnya kita mau apa? Barang siapa yang perginya ke sana hijrah dengan tujuan dan niat ingin membantu orang-orang yang berada di sana, meringankan beban mereka, membawa pakaian, makanan dan obat-obatan, maka insya Allah hijrahnya adalah fisabilillah. Barang siapa yang hendak menuju ke sana dengan ingin berniat berada di barisan terdepan pasukan-pasukan Allah di sana untuk memerdekakan dan melepaskan mereka dari cengkeraman manusia-manusia kafir, maka hijrahnya adalah jihad fisabilillah. Tapi barang siapa yang seringkali nonton YouTube, di media sosial mendengar banyaknya laki-laki yang mati, lalu muncul di pikirannya banyak janda cantik di sana ini, mancung-mancung hidungnya, tebal alisnya, ramping tubuhnya. Nah, dia ke sana bukan niat mau jihad, mau kawin. Kalaupun kawin karena taatnya kepada Allah, ibadah kepada Allah, insya Allah itu ibadah. Tapi kalau kawin karena nafsu, maka yang dia dapatkan adalah itu juga yang diniatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini kita bagi menjadi 3 amalan. Ya, ada namanya amal baik, ada namanya amal soleh, ada namanya amal salah. Amal baik ini siapapun yang melakukan kebaikan yang membuat orang lain mendapatkan manfaatnya atau mendapatkan kaidahnya ataupun dirinya mendapatkan kebaikan, namanya amal baik. Siapapun dia, mau perampok ketika dia berbuat baik, namanya amal baik. Itu amal baik. Yang kedua amal soleh. Nah, ini punya kategori. Amal soleh adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Itu dinamakan amal soleh. Suatu amal kebajikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang karena amalannya orang mengambil manfaat darinya. Itu adalah amal saleh. Amal saleh itu masih diperiksa. Apa yang diperiksakan kepada ihtisabnya, niatnya beramal saleh, keikhlasannya beramal saleh, riyanya itu dicuci dulu semua baru tiba di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Yang ketiga amal salah. Ya, siapapun juga yang melakukannya, mau muslim mau non muslim, ketika dia melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirinya, memberi mudarat kepada orang lain atau dirinya, melanggar undang-undang negara, undang-undang agama, adat dan budaya, maka itu adalah perbuatan salah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali iman ini ciri-cirinya Allah berikan. Tidak usah kita mengaku saya beriman kepada Allah. Tidak usah. Cukup kita cocokkan diri kita dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kategorinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang meratakan jidatnya dengan sajadah, yang mengangkat takbir dengan membesarkanku, yang mensucikan dirinya dengan wudu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila namaku disebutkan kepadanya maka bergetar hatinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, didengar oleh pendengarannya, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Guru kita Pak Imam tadi membacakan ayat yang ketika di zaman para sahabat ketika mendengar ayat ini gemetar hati mereka, bahkan ada yang sampai melinangkan air mata. Apa ayat itu? Idza buthira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tapi kita kan cuma mendengarnya saja. Iza ingatlah busira ma fil kubur, apabila telah dibangkitkan apa yang ada di alam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan kemudian ditanyakan kepadanya tentang apa-apa yang terpendam di dalam dadanya, termasuk yang pernah kita niatkan. Mereka gemetar, mereka takut. Lalu bertanya, siksaan apa yang nanti di akhirat? Dan yang paling cepat. Kan kalau kita menanyakan siksa apa yang paling berat, takut kita. Siksa apa yang paling ringan nanti di akhir, dibaca oleh ayahanda kita, guru kita Pak Imam tadi. Allati tattali'u 'alal afaidah. Berikan di atas batu yang membara, mendidih sampai ke otak. Tapi tidak membuat kita takut, hadirin. Seandainya ada pengumuman atau ada surat panggilan bahwa Anda akan ditangkap besok, mungkin pada saat itu juga kita mulai gemetar sampai besok. Tapi ketika Allah yang menceritakan azab-azabnya di dalam Al-Quran, tidak kita merasa gemetar, tidak kita merasa takut. Ya berarti kembali kepada iman. Betulkah iman ini kepada Allah? Betulkah keyakinan ini kita gantungkan kepada kekuasaan Allah? Dari doa tadi yang dibaca oleh Pak Imam, saya sedikit mengambil. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah kemuliaan itu milik Allah. Tu'til mulka man tasya, lalu Allah pinjamkan kepada orang yang dikehendakinya, dipinjamkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dengan kehendak Allah diambil kemuliaannya kembali. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya. Wa tuzillu man tasya, lalu Allah hinakan siapa yang dikehendakinya. Tidak usah mencari kemuliaan dunia ini terlalu, hadirin. Cari kemuliaan Allah. Inna akramakum indallahi ataqakum, hadirin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita. Kalau bukan karena iman, mana kita mau duduk di tempat ini? Waktu terbuang sia-sia menurut mereka. Padahal suatu ketika sahabat berteriak di antara rumah, telah dibagikan warisan yang begitu besar di masjid Rasulullah. Telah dibagikan warisan begitu besar di masjid Rasulullah. Masyarakat berbondong-bondong datang karena mendengar warisan. Yang dia kira emas mungkin dibagi-bagi satu orang satu gram. Begitu mereka sampai di pintu masjid, cuma lihat orang ceramah. Mana warisannya ini? Inilah warisan yang paling berharga, yang insya Allah ketika kita menjalankannya bukan dibayar dengan dirham dan dinar, dibayar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul hendak meninggalkan kita, mungkin sebagian terakhir, Rasul memberikan warisan ini kepada kita. Bukan harta. Saya tidak meninggalkan kepadamu dinar dan dirham, tidak meninggalkan kepadamu pedang dan pelapis, tidak meninggalkan kepadamu tanah dan hewan-hewan ternak. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulullah.
Telah kutinggalkan untuk kamu umatku. Telah kuwariskan buat kamu umatku amrayn, 2 warisan. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, dan kamu tidak akan tersesat. Kamu tidak akan tersesat dengan teknologi, kamu tidak akan tersesat karena anak dan harta, kamu tidak akan tersesat karena pekerjaan dan jabatan selama engkau masih berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadirin dimuliakan Allah. Yang terakhir sekali mungkin masih ada 15 menit. Ya. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah. Kenapa? Kita terlahir dari rahim perempuan-perempuan muslim. Pernah kita bersyukur menjadi umat Islam? Kita bersyukur kepada Allah karena dilahirkan dari perempuan-perempuan muslim yang akhirnya kita beragama Islam. Nah, mohon maaf ini saya berbicara kepada saudara-saudara saya semuslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Maka kafirlah. Jadi bukan kita yang mengatakan kafir. Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kafara alladziina qalu, maka kafirlah orang-orang qalu yang berkata innallaha huwal masiih ibnu Maryam, bahwa Allah adalah salah satu di antara Masih, Isa dan Maryam. Sementara Al-Masih berkata, Isa berkata, wa qala al-Masih ya bani Israil, wahai kaumku Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan. Tidak pernah aku Tuhan. Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan. Wa may yusyrik billah, dan jangan pernah mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau engkau mensyirikatkan Allah baik dengan segala sesuatu apapun, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan bagimu surga, wa ma'waqun nar, dan membuka lebar-lebar pintu neraka untukmu. Kita tidak pernah mensyirikatkan Allah dengan hal yang seperti mereka yakini, tapi terkadang kita mensyirikatkan Allah dengan pekerjaan. Hadirin, kita mempersyirikatkan Allah dengan harta yang sebenarnya hanya anugerah, bukan betul murni menyembah yang memberi anugerah. Karena cantiknya rumah kita, hebatnya kendaraan kita, ainun, mata kita memandangnya dengan penuh kecintaan. Dipandang mulai dari jam 10 sampai jam 2 lewat duhur. Jam 2 pergi ke kebun, lihat kemegahan tanamannya, dipandang lagi sampai lewat asar. Begitu pulang maghrib berbunyi, dia makan, lewat lagi maghrib. Sudah makan, kenyang nih, tidak salat isanya juga, tidur. Dia tidak menyembah di hadapan hartanya seperti Allahu Akbar dan sujud, tapi waktu-waktu yang sebenarnya diperuntukkan untuk menyembah Allah telah dia buang karena kenikmatan mata. Maka Allah bertanya kepada kita semua hadirin yang melihat semua kalimat-kalimat ini, yang terutama memberikan pelajaran kepada yang berbicara dan kepada kita semua. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Sering kita, anak-anak kita sering baca di hadapan kita, padahal ini luar biasa. Allah seakan mengingatkan kita terhadap nikmatnya yang kita lupa. Alam naj'al lahu ainain, bukankah saya telah menciptakan 2 mata padamu, tempat di mana penglihatan saya titip. Wa lisanan, 1 lidah, wa syafatain, dan 2 bibir, sehingga kalimat-kalimatmu indah untuk didengar. Lantunan-lantunan Qur'anmu sangat syahdu, retorika bahasamu luar biasa menggetarkan hati. Tapi apa ujungnya? Kata Allah, falak tahamal aqabah. Tapi kenapa kamu tidak mau menjalani jalan-jalan yang mendaki dan susah? Apa itu jalan-jalan yang mendaki dan susah? Fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dzi masgaba, memerdekakan budak dan memberi makan kepada fakir miskin pada waktu yang susah.
Kita saat bagi karena memang kita banyak. Saldo kita mumpuni. Kita bagi ke situ 5 juta, ke situ 10 juta, ke situ 2 juta. Karena kita punya 5 miliar. Tapi kalau kita punya 100 ribu tapi mampu situ 5 ribu, di situ 5 ribu, di situ 10 ribu. Fakurabatin amun fi yaumin zi masgaba, memberi makan kepada orang-orang yang lapar pada hari di mana kita juga dalam keadaan susah. Itu yang dimaksud jalan-jalan yang mendaki. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, perbaiki dan luruskan niat kita kembali. Maka orang-orang saleh di antara kita memiliki satu kata-kata simbol. Dia bukan hadis dan juga bukan ayat, tapi dia adalah simbol bagi mereka yang betul-betul berbuat melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Apa kata mereka? Ilahi anta maksudi wa ridaqal matlubi. Ya Allah, segala yang aku lakukan, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud. Waridaqal matlub, dan hanya ridamu yang saya harapkan. Mungkin itu yang bisa kita jadikan satu bagi-bagi pengetahuan. Insyaallah bukan mengajarkan, mohon maaf, kami bukan orang pandai yang berhak memberi pengajaran, namun kami adalah orang-orang yang selalu saling mengingatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.